Untuk metode ekstraksi lain, metode ekstraksi cara panas, yaitu adalah soklet. Soklet nama lainnya adalah ekstraksi secara sinambung. Kenapa sinambung? Kita lihat di susunan alatnya ya. Ini kurang lebih susunan alatnya seperti ini. Jadi rangkaian alat soklet itu terdiri dari labu alas bulat. Nanti bisa dilihat di slide ya, seperti apa. Ini ada sifon dan kondensor. Pada alat soklet, simplisia disimpan di sifon ya. Simplisia kita simpan di sifon. Pelarut disimpan di labu alas bulat. Jadi ini pelarut, di sini ada simplisia. Bagaimana proses ekstraksi terjadi? Nah, di sini ada penangasnya ya. Ada penangas. Ketika pelarut dipanaskan, pelarut akan menguap. Pelarut akan menguap, terus dia naik ke kondensor. Di kondensor terjadi proses namanya kondensasi, yaitu pengubahan dari uap air menjadi tetesan-tetesan air. Atau kalau di sini pelarutnya misalkan etanol, uap etanol akan dirubah menjadi tetesan etanol. Nah, si tetesan pelarut ini akan masuk ke sifon, membasahi simplisia, menarik zat aktif yang terlarut di pelarut tersebut. Kemudian turun lagi ke bawah. Jadi pas turun lagi ke bawah, ini si pelarut udah membawa zat aktif. Jadi isinya ada pelarut plus zat aktif. Tapi terus saja nanti, kenapa disebut sinambung? Karena terus bersirkulasi si pelarutnya. Pelarut baru naik lagi, terus nanti turun lagi, terus aja segitu ya. Terus bersinambungan. Nah, idealnya untuk si soklet ini dilakukan selama 24 jam prosesnya. Apa keistimewaan? Ada cara panas, tadi kan yang udah kita bahas ada infusum, dekoktum, soklet, sekarang reflux. Reflux sebenarnya tidak jauh beda ya alatnya dengan soklet, cuma dia hanya terdiri dari labu alas bulat yang langsung tersambung dengan kondensor ya. Jadi ini ada labu alas bulat. Terus ini ada kondensor. Simplisia dan pelarut langsung disimpan di labu alas bulat. Jadi simplisia kontak langsung dengan pelarut. Nah, di bawahnya ini ada penangasnya ya. Jadi ketika pelarut mendidih, pelarut akan naik ke kondensor, terus terjadi peristiwa kondensasi, turun lagi ke bawah ya. Nah, karena simplisianya kontak langsung dengan pelarut, berarti pelarut akan lebih mudah menembus sel-sel tumbuhan, sehingga pelarutan zat aktif akan lebih cepat. Oleh karena itu, proses ekstraksi dengan menggunakan reflux relatif lebih singkat, bisa hanya 3-4 jam, dibandingkan tadi soklet bisa sampai 24 jam. Kita evaluasi apa kelebihan dan kelemahan antara reflux dan soklet. Tadi kita udah bahas ya, salah satunya adalah waktu ya, ini lebih lama. Soklet lebih lama, tapi reflux ini cenderung lebih singkat. Kemudian apalagi? Soklet itu dia lebih irit pelarut dibandingkan metode ekstraksi lainnya. Karena proses ekstraksi terjadi sinambung, di mana pelarut yang digunakan itu selalu baru ya. Tapi karena dua-duanya metode pemanasan ya, berarti senyawa yang tidak tahan panas gak bisa menggunakan baik itu soklet ataupun reflux ya. Nah, sekarang saya mau bahas gimana sih cara kita memilih pelarut yang terbaik untuk proses ekstraksi. Pelarut yang terbaik seperti apa ya? Yang pertama tentu saja yang bisa melarutkan zat aktif yang kita inginkan.
Misalkan kita mau mengekstraksi kafein. Gak mungkin kita memilih misalkan pelarutnya adalah air. Karena air adalah pelarut yang kurang bisa melarutkan jika dibandingkan kloroform atau etanol. Yang kedua tentu saja adalah toksisitas. Semakin toksisitasnya rendah, maka pelarut itu akan lebih baik. Oleh karena itu, dalam pelarut organik, kebanyakan proses ekstraksi banyak menggunakan etanol. Karena etanol itu toksisitasnya relatif rendah dibandingkan pelarut organik lain seperti metanol, kloroform ya. Nah, selain toksisitas, pelarut juga harus bersifat inert ya, atau tidak bereaksi dengan zat aktif. Terus yang keempat adalah bahwa pelarut itu juga bisa bersifat sebagai pengawet. Akan lebih ideal jika pelarut yang digunakan itu juga bisa bersifat preservatif atau pengawet. Sementara sekian dulu kuliah untuk hari ini. Jangan lupa besok kerjakan kuis ya. Kerjakan kuis besok pagi.